Kementerian Kesenian baru saja digabungkan dengan Badan Urusan Pemilu. Menterinya adalah seorang politikus muda yang pikirannya relatif lebih modern dan lebih maju daripada orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika, politikus muda ini datang bersilaturahim ke Wazir Agung. Wazir Agung adalah jabatan setingkat Perdana Menteri di Kekaisaran Turki Utsmani. Sebagaimana adat istiadat Timur Tengah, si politikus muda hendaknya tidak menyinggung tuan rumah ketika berbicara. Maka, dia memulai obrolannya dengan bertanya, apakah pada konstitusi yang baru perempuan punya hak pilih? Mendengar pertanyaan si politikus muda, Wazir Agung menjawab, hak pilih? Perempuan punya hak pilih? Bagaimana bisa perempuan punya hak pilih? Jiwa dan akal saja mereka tidak punya. Mohon maaf Wazir Agung, saya tahu pertanyaan saya terdengar aneh. Akan tetapi, di barat sana, orang telah ramai membicarakan tentang masalah ini. Begitu jawaban politikus muda setelah mendengar ucapan Wazir Agung. Wah, kalau begitu mereka sepertinya punya sumber daya dan waktu luang yang lebih untuk membicarakan masalah ini. Tuan Pasha yang terhormat, saya telah lama hidup di dunia dan telah banyak lika-liku kehidupan yang saya lalui. Bagaimana bisa perempuan punya hak pilih jika baca tulis saja mereka tidak bisa? Apa yang bisa kita harapkan dari seseorang yang buta huruf? Bisa saja nanti para perempuan ini tinggal menusuk wajah orang yang mereka pilih. Mohon maaf, bisa ulangi lagi? Kata Wazir Agung seolah tidak percaya apa yang baru saja dia dengar dari politikus muda. Oh, mohon maaf. Maksud saya, bisa saja nanti para perempuan ini tinggal menandai gambar orang yang mereka pilih. Begitu. Baiklah, kalau memang harus demikian, sebaiknya kita segera bersiap untuk mengurus hewan tung. Tiba-tiba Wazir Agung terdiam seolah-olah ia baru saja hendak mengatakan kata-kata kotor. Hewan kesayangan kita. Aku akan segera bersiap menyusun undang-undangnya dan semoga saja bisa segera disahkan. Singkat cerita, sampailah kita di hari perhitungan suara. Di distrik Lakumistan, partai politikus muda kita sudah memimpin dengan 4.000 suara mengalahkan saingan-saingannya. Dengan bangga, si politikus muda mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Sebenarnya, kemenangan ini bukan hal yang aneh bagi politikus muda. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan semua mesin politik untuk berkampanye memenangkan pemilu kali ini. Dia bahkan juga mendatangkan mobil dari barat. Para pendukungnya ada yang datang ke tempat pemungutan suara dengan menaiki mobil ini. Akan tetapi, karena memang pada saat itu mobil bukan sesuatu yang umum, supirnya yang sangat berpengalaman dan sangat tangkas malah mengantarkan para pendukungnya itu ke rumah sakit karena luka-luka, ke liang lahat karena kecelakaan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya cuma beberapa saja dari pendukungnya yang berhasil mencapai bilik suara mengendarai mobil yang dia datangkan. Kemudian, sesuatu yang di luar dugaan terjadi. Di tengah perhitungan suara, datanglah saingan si politikus muda, Ali Al-Mubarok. Dia tidak datang sendirian, melainkan dengan istri-istrinya, selir-selirnya, serta para pembantunya yang kalau ditotal jumlahnya ada 6.000 orang. Sebenarnya, Ali Al-Mubarok bukan orang yang terlalu peduli pada pemilu. Akan tetapi, pernah suatu kali dalam salah satu pidatonya, dia berkata, semua suara yang jadi milik sainganku nilainya tidak lebih daripada sekedar sampah yang mengambang di Selat Bosporus. Selat Bosporus adalah selat yang memisahkan Turki Asia dengan Turki Eropa. Tempatnya ada di kota Istanbul. Brengsek! Begitu si politikus muda mengumpat sambil melihat suara Ali Al-Mubarok bertambah terus mengalahkan suaranya. Sambil melihat perhitungan suara yang masih berlanjut, Ali Al-Mubarok berkata dalam hati, aneh ya,
ada seseorang yang memperjuangkan pemilu yang tertutup, ternyata malah tidak memperhitungkan pemilih yang tertutup jilbab. Ketika pulang, dia menggumamkan sajak yang dia gubah sendiri. Seorang yang kaya akan wawasan sedang melakukan sesuatu. Dengan kata-kata yang tajam, laksana pisau dari Kabul. Dan aku, yang lemah dalam permainannya yang buruk, tiada berpunya apa-apa selain istri-istriku.